Ada nggak bang yang bener-bener kayak kegigit langsung luka masuk rumah sakit atau sampai bener kata lo mati, ada nggak? Waduh, ini luka lama sebenarnya. Karena gigit Rob, wah lumayan udah somplak. Waduh, gua ngeliat tuh, udah darah ngucur. Nama lokalnya Sanca Kembang. Ini nggak berbisa sama sekali. Enggak nggak, kita lihat aja bang. Masa ngeliat doang, nggak seru. Nggak mau gua. Halo Sobat Kupas, balik lagi bareng gue Riana Mita di acara Kupas Podcast. Dan kali ini gue kedatangan Bang Arga. Bang Arga ini pecinta reptil di Lampung. Langsung aja, kan Sobat Kupas lihat dulu nih di depan gue, di depan sini udah ada ular-ular yang nanti ditanya. Enggak, bukan ularnya, Bang Arganya. Halo Bang, apa kabar? Baik. Boleh teman-teman Sobat Kupas di rumah diperkenalkan Abang. Halo guys, gua Arga. Nih kalau mau lihat langsung nih, sini aja nih, nonton di sini nih. Channel apa nih? Kupas TV Lampung Bang. Kupas TV, oke. Bang, kita bakal ngomongin reptil, ya nggak sih? Iya. Sebelum kita jauh banget ngomongin reptil, sebenarnya kategori reptil itu apa aja? Karena yang biasa kita tahu kan cuma ular, kayak sekarang kan biawak gitu. Ya. Apa aja sih Bang kalau reptil itu sebenarnya? Ya banyak sih, biawak, kodok nggak masuk ya, nggak masuk. Amfibi. Gue yang tegang sih. Terus apa Bang? Kura-kura, cicak lah. Oh cicik juga Bang? Cicak. Oke, terus? Ada sebangsa dinosaurus dia. Kalau ini dari Australia, tuatra, itu yang dilindungi. Oh nggak paham gua. Nggak paham kan, nggak ada kan di Indonesia. Nah yang disebutin aja di lokal aja. Jadi biawak, cicak, kura-kura, buaya, iguana. Bang, apa sih yang kayak mana sih? Kalau mamalia kan yang menyusui gitu ya. Kalau reptil itu apa sih ciri khasnya? Reptil itu melata sih jatuhnya. Melata aja ya? Juga ya sebenarnya sih dia juga proses bertelurnya beda. Ada yang bertelur langsung keluar jadi anak, ada yang bertelur doang. Oke, jadi perbedaannya itu melata gitu ya, Iya. Bang? Emang cicak melata ya? Merayap sih? Merayap sih. Merayap ya, Bang ya? Melata apa enggak ya? Bang, terus lu punya berapa banyak reptil di rumah? Wah, gua hitung sih. Puluhan? Kalau satu jenis ini gua nggak paham sih, karena gua nggak pernah ngitung, banyak benar. Lu jual juga ya, Bang ya? Iya, jual buat buka store. Di mana tuh store-nya? Di Kemiling, Darussalam. Jadi, kalau mau cek Google Map, Rel Pet Shop. Nah, Rel Pet Shop. Di situ ada apa? Ada iguana gitu-gitu Iya, juga semua. Kalau iguana ada, kita yang lokal Forest Dragon, iguana lokalnya lah. Iguana KW bunglon kita jual juga. Ya kalau ini kita juga nggak cuma jual reptil aja, mamalia di rumah itu kayak bajing, musang. Udah itu katak, kalau serangga tarantula, luwing gede itu, luwing gunung itu, kaki 1000. Nah, itu jual. Itu berapa Bang kalau luwing gunung kayak gitu? Oh, tergantung sellernya sih. Kalau nanya di gua harganya ya 50.000 per ekor. 50.000. Karena jarang sih di Jawa. Kita jualnya juga nggak jual di area Lampung sini. Kalau kayak gituan kita rata-rata jual ke Jawa. Oke, lo sejak kapan sih Bang suka-suka kayak gitu? Kan gue bilang ini apa ya, mainstream ya, serem ya kalau untuk gue orang yang awam ya Bang ya, dan untuk teman-teman di rumah juga gitu. Iya, Lo kenapa Bang suka reptil? Unik gitu. Uniknya dari apa? yang lain sih. Apa? Satu, apa ya, warna. Oke. Udah itu ada yang berbisa, ada yang enggak, ada yang berbahaya, ada yang enggak ya lah. Oke. Udah itu emang apa ya, ciri khas dia ini apa ya, kalau yang berbisa itu lebih cantik gitu. Ah, emang iya kayak gitu? Iya. Kenapa? Ya warnanya kayak viper biru itu, ada biru. Viper biru itu ular gitu ya? Ular. Oke. Ular yang berbisa kan kata bilang tadi. Udah itu ada yang warna hijau. Cuma kan nggak semuanya yang berbahaya, itu istilahnya warnanya apa ya, cantik gitu. Oh tapi semakin warnanya bagus, dia tuh pasti berbisa Iya. gitu ya Bang? Ya nggak juga sih. Enggak juga ya? Tapi Ada tadi yang- Abang tadi bilang berbisa lebih cantik. Ya iya. Oke, ini yang lo bawa apa Bang? Ini nggak semuanya yang gue bawa. Oke, apa bisa Berbisa jelasin? sih, aman berbisa, semua. aman. Enggak aman semua. Di sini nggak ada yang berbisa. Apa itu Bang? Lariangon. Lariangon yang mana Bang? Itu, di tempat Ini lariangon. Iya. Dia gini-gini terus ke Iya. gua. Terus
Itu. Lareangon. Ini Oke. sanca kembang atau Sanca baby kembang. retic sanca kembang. Yang gede itu ya? Iya. Nah, tadi ada yang kecil tuh apa, Bang? Ini pelangi Xenopoltis unicolor nama ilmiahnya. Oke, dia kayak ada warna-warnanya gitu ya? Iya. Oke. Pelangi. Bang, itu kenapa dia disatuin? Dia jenisnya beda, ukurannya juga beda. Sebenarnya nggak gue satuin ini. Ini karena nggak ada kandang lagi, gue bawa aja. Ya masa mau gue penuhin sama kandang ini, aduh. Bang, tapi maksud penuh gua, sama hewan gua. maksud gue itu bakal berantem kah, bakal dimakan kah, atau gimana nggak? Kalau dia ukurannya pelangi ini lebih gede, kemungkinan sih ini dimakan sanca kembang ini. Karena dia kanibal. Oh, sanca kembang, oh si pelanginya. Iya, pelangi ini kanibal. Kalau sanca kembangnya enggak? Enggak. Oke. Dia makan khusus tikus, burung. Dia pengendali hama jatuhnya. Oke. Ini yang biasa di sawah bukan, Bang? Ya, semuanya biasa di sawah. Oke. Kita bawa yang lokalan aja sih di sini. Kalau kita bawa yang ngenalin ini, kita nggak masuk edukasi kayak gini kan. Oke. Bang, lu dapat ini dari mana? Lu beli juga kah atau lu nyari juga atau gimana? Kalau sanca kembang ini hasil rescue deket rumah. Kita rescue kemarin itu subuh sih jam 5 ini ada orang gedor-gedor pintu sanca kembang. Ini gue rescue. Yang kalau pelangi ini kapan nih gue nemu ya? Nemu. Ya hasil buru lah. Buru, oke. Ya, buru sendiri sambil konten. Kalau itu beli gua. Beli. Bukan beli, tukeran sama Mas Bari Atrop. Oh, bisa tuker-tukeran kayak gitu juga, Iya, barter. barter. Kalau untuk harga sendiri, Bang, itu dari yang termurah deh, berapa kalau untuk apa ular-ular kayak gini? Kalau ular-ular murah itu nggak bisa dianggap murahan juga sih. Kalau paling murah sih gue jual kalau di store itu paling murah 25.000 kayak anak-anak kadut itu yang hama itu dibilang hama itu bisa jadi penting buat yang hobi sih. Kalau yang paling mahal? Yang paling mahal itu kalau gua jual lokalan sih selama yang termasuk kelainan gen lah albino itu termasuk udah mahal. Yang putih-putih gitu ya, Bang ya? Iya. Oke. Berapa itu, Bang, sampai jutaan? Kalau itu jutaan sih. Yang pernah paling mahal lo jual berapa, Bang? Gua pernah jual paling mahal nggak nyampe 10 juta kok. Gua sih karena seller lokalan sih gua jual lokalan. Paling mahal tuh 2 juta gua 2 jual. juta ya. Tapi itu bagi gua sih mahal, Bang, untuk orang yang gak pecinta ya. Oke, Sobat Kupas, itu udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Bang Arga. Boleh nanya di kolom komentar, di DM atau di kolom live, itu nanti akan kita bacain dan langsung tanyain ke Bang Arga. Nanti kita juga bakal pengen tahu sih gimana sih Bang Arga ngeluarin ular sanca kembang ya, Bang. Iya. Dari situ. Ekstrim gak nih kita Iya Kupas sih, Podcast aman. kan kedatangan ular. Oke, kita sambil bacain pertanyaan ya, Bang. Oke, siap. Oke, tunggu. Keluarga atau temen yang main ke rumah risih nggak adanya ini? Katanya. Kalau keluarga sih pertama risih. Yang Ah. pertama miara dan bawa ke rumah itu risih. Apalagi pertama gua bawa itu pas pertama gua mau buka store di rumah itu gua bawa langsung sanca kembang galak, piton ini, ukuran 3 meter. Itu Wow. langsung ngoceh 2 bulan tuh nggak berhenti itu. Istri, Bang. Kalau istri sebenarnya sih karena rezekinya dari sini enggak. Oh, jadi lu bener-bener mata pencariannya di Mata sini gitu pencariannya ya, di Bang ya? sini. Fokus di reptil. Apa ya, bisa menjanjikan gak sih, Bang, kalau jualan reptil? Sebenarnya sih bisa kalau kita main gen itu tadi. Cuma kan kalau gua jual lokalan sih cukup untuk hidupin sehari-hari aja lah. Awalnya nih kan lu bilang ngoceh-ngoceh nih kan orang-orang rumah. orang rumah. Awalnya banget lo suka nih. Apakah sejak dari SD atau dari kapan gitu? Gua karena dulu almarhum bokap itu kan apa ya, dia dinasnya pindah-pindah jadi ikut rumah dinas lah. Kejadian di Prengsewu tuh nemu ular di siring ular lareangon ini gue masukin botol. Itu waktu apa, SD, SMP kah? Belum Kecil? sekolah juga kayak SD deh, kelas 2 SD 1 Oke. SD lah. Ha-ha. Itu langsung masukin botol aja. Begitu sudah itu gua cari lisensi buku-buku tentang ular sih dulu, sampai ke Perpusda dulu di Teluk itu. Gua sampai minjem buku tentang ular itu, ya itu. Jadi senang gua di reptil dari situ. Oke, jadi berawal dari lu nemu ular di sawah, lu Iya. masukin botol sampai akhirnya lu tertarik dan lu Iya. mendalami itu sampai lu Iya. ke perpustakaan. Apa yang pertama kali lu
lihat ular, wah bagus nih gue ngumpulin, masa apa kayak gimana dong? Ya kayak gitu, kecil juga. Ya sebenarnya sih pas masih kecil itu agak sedikit gimana gitu orang-orang ngelihatnya. Kalau lo di Pringsewu itu kan orangnya apa ya? Kalau ular itu identik dengan mistis dulu. Kalau di sebenarnya. Pringsewu, Iya oke. dulu. Terus? Gue nggak paham sekarang, tapi setahu gue orang Jawa itu kesan identik mistiknya kenceng. Dan dari situ gue nggak ngalin ke mistiknya karena gue hobi. Dari situ kan karena ngelihat warnanya, wih cantik nih, bagus buat piaraan, nggak cuma ikan doang. Ikan kita kasih makan tiap hari. Ular paling cepat itu 3 hari, seminggu, bisa sebulan bahkan. Yang penting ada air minum di tempatnya. Udah aman ya. Simple. Oke, jadi emang lo langsung suka gitu ya bang Langsung karena suka. warnanya. Susah ya kalau emang udah bener-bener suka ya nggak ada alasan ya nggak sih? Iya. Oke bang, gimana ya mana anak kecil? Tapi bener nggak sih yang kata lo itu tadi identik dengan mistis? Lo percaya itu nggak? Atau setelah lo banyak ular-ular di rumah nih, atau ada hal mistis juga yang mengikuti? Sebenarnya dukun-dukun yang pakai media itu ya apa ya? Sebenarnya nggak terlalu sih ke mistis sebenarnya kalau kata gue mah. Ya itu tadi karena emang apa ya, orang tua dulu kan ngomongnya ular itu wah gigit mati lo pasti lo. Semua jenis ular itu berbisa, bahaya jadi kan. Waduh, kita ubahlah paradigma itu kan. Kan kalau kita sekarang kan kita sering edukasi gitu. Kalau dulu memang nggak pernah edukasi kan masih kecil. Kita lihat buku-buku aja cuma ngasih tahu ke orang tua kalau bahwa yang ini yang berbahaya apa yang enggak. Dan orang tua dulu juga sebenarnya bodo amat. Ya setahu gue semua ular berbahaya gitu. Kan? Iya benar. Terus kalau misalkan nih, itu kan waktu lo kecil nih, pas lo udah gede nih, kan ada ular yang berbisa dan ada yang enggak gitu. Nah, yang lo bawa juga kan ini yang enggak gitu. Tapi gue kepoin YouTube lo, tuh banyak juga lo atraksi-atraksi bang, ya kan? Iya. Nah itu gimana? Kok bisa sampai lo atraksi-atraksi juga? Berarti lo udah agak melebar dong dari yang lo cuman hobi sampai akhirnya atraksi-atraksi juga. Itu gimana bang? Kalau atraksi sih karena otodidak, gua nggak pakai ilmu kayak gitu. Sebenarnya sih kalau ilmu sih sebenarnya ada sih untuk kayak gitu. Sebenarnya kita ada puasanya sih mah. Kalau gua nggak ngikutin yang ke situnya. Cuma sebenarnya memang penting untuk puasanya itu. Kalau gue bilang Untuk apa bang? ngurangin antisipasi apa ya? Masalah kalau kena gigit berkurang lah itunya, damage-nya apa bahayanya dia, bisanya dia untuk ke tubuh kita berkurang. Suges kita juga nggak kemana-mana, gue udah kebal nih. Cuma jangan terlalu tinggi hati juga kita kan. Kadang-kadang orang udah gue udah jago nih kena gigit mati kan. Ada nggak bang yang bener-bener kayak kegigit langsung luka masuk rumah sakit atau sampai bener kata lo mati, ada nggak? Waduh, ini luka lama sebenarnya. Gimana bang? Gua ini sanca kembang nih ya. Sanca kembang itu ini ya gede ya? 300 nih. Ukuran 5 meter itu atraksi di Mutun itu. Kena gigit wah lumayan udah somplak pokoknya absongek lah. Sumbing gitu orang bilang mah. Waduh, gua ngeliat udah darah ngucur. Gue siram pakai air laut itu nggak kerasa, memang mati rasa jadinya. Cuma darah ngucur kata anak-anak. Bang itu nggak apa-apa. Gue ke rumah sakit aja, rumah sakit IGD tuh kan. Perjalanan lumayan dari Mutun, hari libur pula. Macet kan? Macet. Oh, kawan kebut. Tutup. Pokoknya udah sampai rumah sakit IGD itu. Ngomong kenapa, Mas? Kena karang. Waduh. Tuh, jadi apa? Perawat-perawat di situ tuh kan lu tuh yang mau diving tuh awas hati-hati. Padahal mereka ada gigit ular. Aduh. Pokoknya kalau waktu itu udah ampun, saya sempat mau berhenti, cuma ya alhamdulillah sih nggak kena mata. Kalau kena mata positif berhenti main reptil. Tapi itu kan nggak berbisa ya bang ya? Nggak berbisa sih, ini sanca kembang sih Piton reticulatus. Tapi lo sampai robek kan, masih ada luka-luka di sini gue lihat. Aman sih. Kalau yang berbisa gue sempet ngonten juga. Ngonten itu ya nggak pertama juga sih. Itu di Batu Lapis tuh. Masih area Lampung. Gue kena gigit di area jari jempol nih. Ini sempet nekrosis sih. Sebenarnya nekrosis juga nggak seberapa nekrosisnya karena ganti kuku baru. Itu lumayan lah. 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Jenis viper. Demam gitu ya? Ya bukan demam sih. Yang ngerasain kayak apa ya,
Nah dihantem palu lah 3 hari 3 malam lah sampai nggak bisa tidur. Nah bang, lu kan udah nih, tadi udah kayak nggak bisa tidur, terus digigit juga. Kok lo nggak kapok? Itu pertanyaannya. Kenapa? Ya nggak kapok, karena hobi sih. Hobi ya. Hobi. Kalau udah Karena suka mau deh ya. kerjaan, Karena penghasilannya juga dari penghasilan sini dari ya bang sini. ya. Oke, nih bang ada pertanyaan lagi. Membedakan ular berbisa dan non bisa itu gimana? Kalau Misalkan sebenarnya- nih, gue jalan kan, ada ular nih, gue nggak tahu kan berbisa apa enggak. Nah bahaya apa enggak kan gue nggak tahu. Gimana bang? Sebenarnya kalau dibedain sih sulit sih, sebenarnya susah. Apa ya? Karena kalau di alam itu, kalau lokal sendiri lah, kalau gue bedain. Kalau kobra kan kelihatan jelas tuh, Oke. tedung dia, Kayak sendok itu kayak ya, bukan sendok. Itu udah kelihatan. Udah itu dari kayak ular viper, dia palanya segitiga, bukan lancip ya. Kalau lancip itu ular pucuk, dia biasanya gue nggak bawa sih barangnya. Dia lebih panjang. Kalau itu pendek, dia segitiga, paling ukuran paling panjang semeter lah. Bisa sampai 2 meter sih kalau ini. Cuma gemuk dia. Kalau pucuk kan kurus, dia panjang. Kalau itu gemuk, dia paling ya itu tadi ukurannya buntek lah. Jadi lebih kayak memahami jenis-jenisnya ya. Jadi baru lo tahu ini berbisa atau enggak. Iya, Kalau memahami secara jenisnya. kasat Kalau ini, mata, kalau mau digigit, kalau ini digigitnya lebih paham baru. Kalau ini untuk taringnya juga nggak bisa kita. Oke, Kayak gimana? ada mock viper, itu viper bohong-bohongan tuh. Mock viper kayak biasa pinggir-pinggir kali itu. Itu biasanya apa ya? Orang-orang udah ngaku, waduh ular tanah ini. Dulu sempet di videoin kayaknya di apa ya? Kayaknya berburu lah dulu. Itu ngomong ular tanah, waduh kata saya itu bukan, itu mau viper, itu nggak berbisa, aman kok. Itu makan ikan doang, itu bertaring tapi oke. aman kok, nggak ada bisanya sama sekali. Bahkan ada yang galak, dia galak kayak Gonyosoma sering dianggap viper, ular bajing. Itu Jadi nggak bisa Nggak kita bisa. ngelihat, oh ini berbisa ini enggak gitu Iya, ya. harus mempelajari lebih Emang dalam kita harus tahu dulu gitu. cuma kalau untuk lokal di sini ya bisa gue bilang yang ledung sama yang paling segitiga, cuma itu doang, sisanya nggak bakal Aman. bisa dipastiin. Oke. Bang, boleh diminum dulu bang. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Habis ini kita pengen lihat abangnya megang ular. Hihi. Kan ini ular yang ngegigit dia, ya kan waktu ini. Aduh. Waktu zaman dahulu. Oke bang. Zaman dahulu ini mah kecil, kalau yang itu mah gede. Mau gue bawa yang di rumah ada gede, di Aduh. rumah piaraan. Aduh, bisa nggak bang? Nah, ini ada. Aduh, gua mundur dikit kali. Oke. Bang, kita bisa jelasin ini ular jenis apa? Makannya apa? Sorry, gua merinding. Selalu Oke. aman kok. Oke, iya gua aman, paham. Enggak, lo bisa jelasin itu ularnya jenis apa, makannya apa? Lo boleh deh dijelasin ke kamera. Kamera sini apa situ, Bang? Oke, kamera tengah, Bang. Ini jenis Python reticulatus, nama lokalnya sanca kembang. Ini nggak berbisa sama sekali. Dan ini bisa panjang lebih dari 15 meter dan pernah ditemuin sampai kurang 20 meter. Kalau ini yang bisa sampai gede makan orang itu bukan sih, Bang? Iya. Enggak ya, oke. Cuma kalau makan orang sih sebenarnya dia aslinya pemakan yang apa ya, mamalia yang besar-besar sebenarnya juga sih. Oke. Kayak babi, sapi. Sebenarnya kalau makan orang sih kemungkinan orang itu apa ya, sedang sakit. Boleh deketin ke mic-nya, Bang, kalau nggak mau, Bang. Iya, Boleh biasanya sedikit lagi sakit kemungkinan, karena dia nggak ganggu orang juga sebenarnya. Kalau hukumnya sih belum ada dia makan orang di Sumatera, ini jarang kalau kata gue bilang mah. Oh iya, Bang ya. Tapi ini bakal bisa gede banget itu kan yang kita lihat di Bisa, TV di kata gue rawa-rawa. tadi, Oke. ukurannya bisa 15 meter Oke. lebih, bahkan 20 meter. Dan ini yang ngegigit lo waktu itu. Iya, 5 meteran. 5 meteran ukurannya. tapi. Oke. Warnanya memang kayak gini ya, Bang? Iya, sanca kembang normal. Sebenarnya ini ada yang lainan gen lagi dan harganya lumayan fantastis. Oke. Next kali ya. Yang lain, Bang. Coba, Bang. Nah, ini tetap nih kawannya nih, ular pelangi, sahabat Ular petani. Dia makan Oke. tikus, kontrol tikus di sawitan lah. Pelangi, nama ilmiahnya Xenopeltis unicolor. Ini yang 25 ribuan bukan, Bang, yang kata lo? Wah, bukan. Bukan. Ini harganya lumayan ini. Berapa, Bang? 120 sampai 150. Waduh. Makannya apa itu, Bang? Makanya ular, belut, Ular juga. katak, Oh, ular yang kecil. kanibal. Ya? Heeh. Oke. Dia ular yang kecil bisa makan. Dia ukurannya beda aja, dimakan sama dia. Oke.
Yang ini bang, boleh. Nah Takut ini gua. ular pertama gua hobi. Oke. Kemarin tukeran sama Mas Bari karena gua dari kecil sih pengen Iya, si Bang. ular ini. Karena udah lama gak ketemu juga, biasa di sawah. Tapi aman lah ya bang ya. Aman. Aman. Pegang. Enggak. Pegang. Enggak ge. Aman. Enggak, kita ngeliat aja bang. Masa ngeliat doang, nggak seru. Enggak mau gua. Enggak mau gua. Bisa subur. Sakit. Aduh. Aman kok. Lu yang nyuruh lari. Nah, ini aman dong. Nggak situ apa situ. Aman kok. Ya duduk dulu. Iya nanti kan. Lu buka aja. Selalu. Mana teriak? Ya jangan ini kalau gitu. Iya iya. Pelangi aja ya nggak gigit sama Oke, sekali. nggak usah bang, nggak usah. Oke, ini tadi makannya apa bang? Itu makanya katak, cicak, ikan-ikan Oke, kecil. oke. Kalau ini mah yang kecil-kecil aja ya. Iya. Nggak kayak yang ular kembang itu ya, lebih besar Iya, ya. dia Tikus nggak sih? tikus, bajing, Gitu, kan burung, lebih dia besar. ngontrol hama. Oke. Gue tuh bukan takut, geli gitu. Geli kayak gitu, punya tangan dah Iya, ularnya. geli bang. Oke, next kita bakal bacain pertanyaan lagi ya bang ya. Anggota keluarga pernah diserang nggak? Enggak pernah sih. Aman ya? Alhamdulillah, aman semua. Nah kalau di rumah itu gimana bang? Misalkan istri apa gimana, apa segala macem kan? Jadi gimana sih hidup berdampingan dengan reptil gitu? Iya, kalau di rumah istri sih nggak ada reptil kebetulan. Kalau di rumah ini rata-rata rumah orang tua semua sih ularnya reptil-reptil. Oh, Di luar, di depan, kandangnya pasti khusus reptil. oke, di depan gitu, di ada tempat sendiri ada gitu ya tempat bang sendiri. ya? Jadi nggak berdampingan Nggak gitu, agak serem berdampingan. juga ya kalau berdampingan. Oke, next. Kalau peminat di Lampung sendiri bang, gimana nih? Peminatnya lumayan sih. Kalau kata lu bilang karena ya apa peliharaan paling simpel. Peliharaan menurut paling gua. simpel. Oke. Apa ya? Menjanjikan nggak sih bang kalau untuk di Lampung kan tadi lu ceritanya kayak eksplor ke Semarang, kemana gitu. Iya, Kalau di Lampung sendiri? di Lampung sih masih lumayan sih. Gua Lumayan tiap ya? hari ada aja. Kalau komunitasnya gitu bang? Kalau komunitas biasanya sih pet lover Lampung itu ada tuh. Dia di Taman Gajah itu. Oke. Biasanya di Bandar Lampung area. Itu kayak kumpul gitu apa gimana sih bang? Setiap ada seminggu sekali kah? Apa? Setiap seminggu sekali sih. Biasanya dia malam minggu sama hari minggu. Oke. Minggu sore. Itu kalau misalnya kenal bisa tuker-tuker gitu kan ya bang? Bisa Oh, sih juga. barter kalau emang sir. Bang ini sistemnya kayak adopsi kayak kucing kayak gitu kan adopsi kan? Kalau reptil sendiri adopsi apa jual beli bang? Kalau sih sebenarnya sih ya sama aja Sama adopsi. aja ya? Adopsi jual beli sama aja. Tetep tuker uang kan. Tapi Iya. kan kalau misalkan kucing kemarin pernah ada yang lihat sini ada sertifikatnya juga, ada lembaganya juga gitu. Kalau ini enggak ya? Nggak Aman-aman ada aja sih. ya. Aman. Sebenarnya sih ada yang dilindungi juga, cuma kita nggak punya di rumah. Oke, jadi emang ada yang dilindungi Nggak dan ada, ada kita yang main ada aman enggak. aja Oke, sih, ada yang oke. dilindungi dan ada yang Oke. enggak. Jadi kalau kayak gini, oke lah ya dijual belikan ya. Iya. Oke, next. Tanggapan tetangga, saudara, mertua gimana? Apa jadi suka semua sama reptil katanya? Kalau tetangga sih aman sih, nggak pernah komplain. Malahan kalau ada yang ular-ular gede itu masuk, ular liar itu, biasanya kita yang nolongin, Oke. kita yang rescuein. Kalau mertua sih masih takut. Kalau untuk orang tua ya takut. Cuma kalau ngelihatnya sih aman-aman aja. Aman ya. Anak malah hobi. Oke. Ya. Nah, masalah anak nih, berarti dia juga nurun ke orang tuanya juga dong, Bang. Apa lo latih atau lo ajarin dari kecil, Nina ular. Jadi dia apa ya? Ya santai aja gitu. Iya. Enggak? Sebenarnya sih ya enggak sih sebenarnya, karena guanya juga sering gue bawa ajak dia ke rumah Darussalam yang lihat dagangan gue ya ini. Jadi dia ngeliat tertarik sih, kayak ular pelangi ini dia seneng ular pelangi ini. Nggak boleh dijual bahkan kalau ada barangnya, tapi gue sumput-sumputin aja. Seneng dia. Oke. Asli. Jadi ya udahlah lingkungan juga mendukung gitu, anak-anak juga oke karena memang penghasilannya juga dari Penghasilan sini. Lumayan juga penghasilannya ya Kita juga lumayan bisa lah ya, nolong Bang ya. orang lah, dari situ. Benar. Kalau misalkan di saat pandemi ini Bang, gua kan lihat di YouTube itu artis itu melihara kura-kura juga, Iya. reptil-reptil gitu. Itu tren apa gimana sih Bang? Apa saat pandemi aja apa gimana? Dari dulu sih nggak ada pandemi sih ini.
tetap hobi sih dari kayak Lucky Hakim apa Irfan Hakim. Iya, Irfan Hakim. Dari dulu sebelum pandemi juga mereka sudah hobi. Karena emang apa ya, unik gitu, peliharaan yang ekstrim, unik menurut gua, aman lagi. Karena lu juga dapetnya ada yang bener-bener ngambil dari hutan, nyari gitu, sendiri, dan ada yang yang memang beli gitu. Nah, saat yang cari nih bang, kan gimana ya? Lu sama tim kah apa gimana niat nyari ke hutan, apa nggak serem apa gimana? Karena gue di pikiran gue ya, ini kayak mana gitu loh bang. Sebenarnya sih nggak serem-serem amat sih. Apa ya? Kalau malam biasa gue juga kadang-kadang sendiri kok. Malahan kalau daerah Natar tuh Sawitan tuh sering gue nyari kobra apa pelangi yang ini sendirian makan. Nggak Sambil takut ngocok bahayanya lah. sendiri kah? Enggak Aman sih, lah ya. aman. Oke, kalau emang udah suka mah kalau mau malam mau apa gitu terjang-terjang aja setan ya. mah urusan belakangan, niat nyari rezeki kok nggak Iya nganggu di orang sama benar. mereka. Pernah nggak ada pengalaman apa gitu saat lo nyari ular? Itu kan waktu atraksi lo kan, waktu di Mutuan itu. Kalau waktu nyari ular ada nggak? Nah itu tadi pas gue ngonten pas apa ya di Batu Lapis itu. Oke. Nah posisi gue udah selesai ini tuh, gue mau nunjukin taring sebenarnya, gue buka. Udah selesai jelasin taring, gua iseng-iseng ngepainin tuh, udah tutup apa ya, kamera udah nutup, gua mainin bentar, cetup aja kena gigit. Waduh, di gunung itu sendirian. Terus? Posisi waduh, udahlah biarin, mau diapain, buru-buru aja pokoknya turun, jangan mati di gunung aja, nggak ada yang tahu. Waduh, mati di gunung gua ya, waduh. Karena nggak ada temen juga kan bang, Iya, sendiri. Nah hanya 3 hari 3 malam asli sakitnya tuh, waduh. Luar Jadi, biasa. itu ya bang, pertama atau ada yang lain juga nggak? Kalau misalkan ketemu apa kek mistis-mistis gitu nggak juga ya, aman aja Kalau lancar. mistis sih, gue pernah, cuma itu juga kayak lagi apes aja ketemu dia juga, gue nggak paham sih itu apa, merah-merah terbang, waduh nggak beres, udah pulang. Oke. Kalau yang untuk yang gue di Batu Lapis itu pernah ketemu beruang, sampai di Batu Tegi itu malah ketemu harimau gue. Masa bang harimau? Lewat itu ular, sebenarnya nggak tahu, gue nggak paham karena dia lewat itu mau nyelamatin gue dulu apa gimana. Ular itu emang gue sengaja gue cari sih awalnya, tapi pas ketemu pas pulang doang. Gue udah nginep 2 hari 2 malam nggak ketemu, gue cari, begitu mau pulang ketemu ngalangin jalan. Gue bawa ular itu, rupanya ada yang lompat itu nerekam kambing harimau tuh. Waduh, alhamdulillah bukan, ya istilahnya bukan apesnya gua hari itu. Ya udahlah, kayaknya kalau untuk sendiri-sendiri ke Batu Tegi kayaknya gua mikir-mikir lagi dari situ kayak. Ekstrim karena Iya, ya. harimau tuh pokoknya. Serem Mbah ya. Loreng itu paling serem pokoknya. Kalau itu mah udah lebih parah pokoknya, pasti itu mah. Pasti makan orang. Bang, kalau misalkan ngerawatnya sendiri nih, misalkan gue mau beli ular gitu, atau beli reptil-reptil yang lain gitu, misalkan apa? Ada nggak sih cara ngerawatnya? Apakah ada suhunya, apa gimana? Kalau yang main-main suhu sih rata-rata yang luar sih, kalau yang lokal kayak gini sih nggak perlu main suhu. Yang penting jangan kena panas saja. Harus lembab gitu ya? Lembab juga istilahnya. Ya istilahnya kalau ber-AC gini buat dia kering juga sebenarnya. Kalau untuk ini biasanya taruh di luar. Kalau jenis sanca kembang sih aman-aman aja. Nggak ada Ini paling tips-tips kuat. apa gitu bang? Misalkan kandangnya harus gimana? Ya misalkan kandang juga harus dibersihin kalau dia pup juga sebenarnya. Oh dia Jangan sampai pupnya lama. gimana ya bang? Kalau ini Ngebahas kalau pup misalkan kan. Lu gara-gara lu tuh. penasaran juga. Kalau kan kita makannya tahu gitu. Iya. Kalau untuk pupnya dia kan kalau makannya kan sama tulang-tulangnya tuh itu bisa dicerna semua. Itu dia biasanya kalau kencingnya itu berupa cairan sama ada kotoran padat putih, itu biasanya itu kencing. Kalau hitam pul sama putih itu udah pasti ya tainya, gitu ya? pupnya. Oke, berarti kayak misalkan kalau gue melihara kucing kan harus kayak apa ya, telaten, harus ngurusin apa segala macamnya. Sama halnya kayak ini nggak sih, atau ini lebih simpel? Ya lebih simpel ini karena makannya itu tadi. Seminggu sekali, 3 3 hari Yang sekali. penting dia ada minum aja, wadah minum. Oke. Hah, dipelototin, halo, gue udah berteman sama dia. Oke, Dikeluarin, Bang. Ge? Jangan, Ge. Gendol Oke. lah. Pertolongan pertama jika
digigit reptil? Kan udah pengalaman nih katanya. Gimana? Pertolongan pertama sih suges kita sebenarnya kalau untuk yang ini mah. Ini yang berbisa apa yang enggak, tuh kan? Nah, itu Jadi kan kalau nggak pertanyaan. berbisa dulu gimana? Kalau nggak berbisa sih, ya simpel sih, nyantai aja, nggak berbisa ini kok. Ya lu kalau- udah, Bang, lu santai karena lu udah biasa. Kalau kita kan belum, teman-teman di rumah belum. Ya Gimana? paling pakai betadine aja udah. oke. Kalau untuk yang berbisa itu tadi suges kita jangan kemana-mana karena kerjanya langsung kinerja pacu ke jantung. Oke. Itu tadi kinerja bisanya. Begitu kena gigit, tep, paling enggak dibidai. Bila itu apa, Bang? Apa ya kalau ini mah? Ya model kayak apa ya? Kayak yang pernah belajar P3K lah, gue nggak paham Yang sih. yang Apa sih? dipakein ini, apa Pakai kayu? kayu udah Oke, oke. diperban gitu Oke. kan. Yang Ah. penting kalau di bagian yang digigit yang sejajar sama jantung pasti. Kalau misalkan gue digigitnya di kaki, terus gimana? Ya lurusin aja gini, selonjorin. Oke. Terus kemudian Bawa ke dia imobilisasi sih ke rumah sakit terdekat. Tapi sebenarnya sih gua apa ya? Agak ragu sih kalau di area Lampung ini kalau ada ini serum bisanya. Tapi yang pasti dia ada antibiotik tersendiri sih. Oke. Karena ada serum monovalen sama polivalen. Kalau monovalen itu untuk satu jenis ular berbisa. Kalau polivalen 3 jenis itu weling, kobra, satunya apa ya? Mungkin ular tanah sih, gue nggak paham sih karena nggak kerja di bagian LIPI gitu. jadi kalau misalkan nggak berbisa ya udah tenang aja, aman, Tenang kasih aja, betadine betadine. gitu. Yang penting kitanya nggak suges gitu ya, Suges, Bang kalau ya. yang berbisa suges itu perlu. Waduh, mati nih gua. Mati Waduh, bener. aduh, mati beneran, asli. gitu. Heeh. Oke. Dan yang sekarang ini apa ya? Gara-gara orang-orang banyak free handle pamer di foto-foto di Nah, medsos. iya tuh. bener Itu tuh. yang gue takut sebenarnya. Sebenarnya sih nggak perlu sih kayak gitu tuh nyari pansos sebenarnya. Ya boleh kamu orang untuk kamu orang sendiri disimpan lah foto itu buat pamer ke orang mah pamer aja sih. Di foto sendiri jangan di Facebook media sosial. Orang tahu seluruh dunia. Anak-anak bisa niru. Dari situ anak-anak, wih keren nih. Facebook itu apa Instagram itu penyakitnya anak-anak free handle itu yang gue takutin, gue seselin itu. Kenapa mesti gue nggak setuju sama orang-orang free handle tuh. Makanya kemarin ada salah satu apa ya dari komunitas dari Jambi itu Oke. itu sempat marah-marah kenapa harus free handle. Panji aja pun ngakuin itu. Panji, iya gue salah free handle karena itu sebenarnya nggak apa ya gimana Bahaya nggak sih? bahaya lah. Nyontoin ke anak kecil Udah juga banyak bener yang kata lo. meninggal loh. Nggak cuma ini modal nekat itu udahlah buang modal nekat itu. Kita cari ilmunya, kalau mau belajar langsung cari ilmunya. Siapa gurunya yang bisa ngajarin gua? Tapi kalau misalkan yang di kebun binatang gitu, wisata-wisata gitu, itu oke nggak sih, Bang? Apa? Pak dipegang kalung-kalungin juga gitu. Kalau itu yang dikalungin masih jenis sanca ini piton. Nggak apa-apa Kita aman gitu ya? sih kalau kayak gitu. Kalau masalah sampai king cobra dikalung-kalungin apa kobra. Gaya-gayaan nggak sih, Bang, jatuhnya? Gayaan sih jatuhnya. Oh, gue berani nih. Udah suges wadah hebat nih. Begitu sudah ketup aja. Kan kena gigit. Geger sana sini. Oke, Minta bener. tolong kemana-mana pasti. Bener. Pasti nggak istilahnya gue malu nih. Udahlah biarin aja lah. Kalau nggak, waduh, kayak mana? Gue minta tolong sama orang aja. Kalau di sini kena gigit kan malu gue. Waduh, udahlah. Gue telepon yang lain aja lah. Minta tolong yang lain. Pasti gitu solusinya. Nggak asik sih orang-orang kayak gitu jadinya ya, Bang. Iya, gue makanya agak ngurangin untuk free handle itu. Kenapa ya? Takut anak-anak kecil itu udah niru. Karena media sosial itu penyakitnya. Oke. Kalau emang lu udah bener-bener tahu, bener-bener bisa punya guru yang bener ya it's okay gitu ya, Bang ya. Kalau dulu gue sering free handle tuh apa ya? Project pemasaran gue karena buat perbandingan tangan. Gue nggak foto gini. Ukurannya gitu ya? Ukurannya sama tangan gue. Oke. Nah itu jadi teman-teman jangan asal-asal aja ngalung-ngalungin kayak apa kalau lu belum bener-bener bisa. paham gitu. Tapi kalau yang di kebun binatang, yang di tempat-tempat wisata aman lah ya, Bang ya. Aman. Yang warna-warna gitu kan. Iya. Oke, next. Pernah lihat di TV ada ular makan kambing.
bisa se-ekstrim itu ya bang? Ya bahkan Terus- bisa makan sapi kayak gitu mah. Bisa juga Bisa. sapi. Masa iya bang, kan dia lebih kecil? Ya kan gue bilang tadi ukurannya mempengaruhi 15 meter sampai 20 meter loh dia ini sancak kembang. Cuman ular itu kah aja yang makan besar apa gimana sih bang? Ada anaconda di alam itu. Dia Oke. bisa makan jaguar, bahkan jaguar, buaya bisa dimakan sama dia. Masa bang? Coba browsing aja. Gua nggak Seru ada aja. sih. Nih bang, itu sanca umurnya bisa sampai berapa tahun dan besar panjang mah bisa sampai mana? Umurnya tuh bang, berapa sampai berapa? Kalau umur sih, waduh ini bisa lebih panjang sih sebenarnya karena apa ya yang 20 gua pernah miara itu di rumah aja ada 3 meter itu 4 tahunan itu. Udah lemparan tangan ke 3 jatuhnya. Dan yang paling lama sih nggak bisa diukur sih kalau udah sama tahun. Paling kalau ini ukuran bisa sampai ya itu tadi bisa panjang bener asli 20 meteran. Bahkan yang ada video yang biasa diangkat-angkat traktor itu biasanya kan itu kan gede tuh. Sampai puluhan tahun nggak sih bang? Nggak tahu juga ya. Ratusan tahun puluhan tahun Masa mungkin ya, bisa. Bang? Pernah lihat ular mati kalau nggak kelindes di jalan? Iya Di alam sih. pernah lihat nggak? Iya sih, iya ya, benar-benar. Iya, ngelihatnya cuma di jalan doang, kayak injek Iya. mobil, injek Kalau motor. di alam ya. nggak pernah kan? Iya, Kalau benar-benar. dipiara kemungkinan mati besar. Iya, benar-benar. Karena Karena perawatannya nggak dikasih juga. makan perawatan. Oke, thank you Bang Arga. Kita udah cerita banyak tentang reptil-reptil. Thank you juga udah datang bawa peliharaannya ke sini. Siap. Ilmunya juga terima kasih. Teman-teman Siap. juga jadi lebih ngerti. Terakhir Bang, pesan-pesan untuk teman-teman di rumah apa? Kalau pesan-pesan untuk di rumah itu ya kalau yang miara sih sayangin aja reptilnya, jangan sampai mikirin gue beli gampang murah nih, gue bisa beli lagi, jangan kayak gitulah. Rawat sama kalian dengan baik. Dan untuk yang pelaku free handle apa ya, fotonya itu simpen, jangan diposting lagi di media sosial, itu penyakit buat anak-anak, gue kesian asli. Gue sekarang malah ngurangin untuk free handle gue, walaupun gue bisa, itu bakal tontonan bakal jadi tuntunan. Benar. Itu penyakitnya. Oke. Dan nggak ya itu tadi, orang tua yang itu juga harus ngawasin anak-anaknya yang itu tadi nonton kayak apa ya, aksi-aksi kayak gitu. Oke. Udah gitu aja sih. Oke, jadi lebih berhati-hati lah ya Bang Lebih ya, nggak usah berhati-hati. bergabung, nggak usah gegayaan lah Iya, ya. nggak usah Oke, gegayaan. thank you Sobat Kupas. Untuk episode kali ini seru banget pembahasannya bareng Bang Arga. Bakal ketemu lagi di episode selanjutnya bareng bintang tamu yang luar biasa lagi. Pastinya gue Riana Mita, and then see you.